Ada banyak orang melayani terlalu lama, bahkan kadang-kadang dia makan puji kok dia bilang begini Pak, 4 periode begini 4 periode. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Melayani sekian lama terus kita tanya, ya khotbah kiri kanan, pendeta jalan khotbah, pengatua jalan khotbah kiri kanan, terus jemaat tanya, Bapak dong 4 periode, yakin masuk surga kodong dong? Tahu lah ini Bapak. Terpotong hidup model begini, tidak otomatis sudah. Kalau melayani berarti tahu dia masuk surga atau tidak. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu ini ketika kami mau belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik buat kami. Kami berdoa supaya Tuhan mendahului kami, masuk di dalam hidup kami. Bahkan sejauh suara ini terdengar, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja, supaya kami dimampukan mengerti firman-Mu. Bahkan lebih dari itu, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jauhkanlah semua pengguna pencobaan. Biar dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semua. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita kita paling tidak nanti 2 malam ini, tema ini satu tema yang baik sekali untuk kita merenungkan kehidupan kita, bukan saja di dunia, tapi nanti setelah mati. Masuk surga bukan amal baik. Jadi masuk surga itu bukan karena amal baik, begitu Karena itu saya mau ajak kita renungkan satu bagian pembacaan Alkitab, karena ini tema ini paling banyak dibicarakan oleh teman-teman pekabaran Injil. Saya akan ulangi hal-hal yang sebenarnya saudara tahu, tapi saya ingin mengulangi. Mari kita baca sama-sama Efesus pasal 2 ayat 9 sampai ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 sampai 9, yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh dia tidak buka juga amin. Itu tipu, itu dia penawar. Oke, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 9, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menegakkan diri. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Wah, ceriki. Shalom. Dalam hidup ini ada 2 hal yang harus saudara khawatirkan. Apakah saudara sehat ataukah saudara sakit? Kalau ternyata saudara sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara sakit, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah saudara sembuh ataukah saudara mati? Kalau ternyata saudara sembuh, tidak ada hal yang harus dikhawatirkan. Tapi kalau saudara mati, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah masuk surga ataukah masuk? Kalau ternyata saudara masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan, karena sudah masuk. Tapi kalau masuk neraka, ada yang perlu dikhawatirkan, ada apa lagi? Masuk neraka itu tidak bisa pergi barang 2 minggu keluar kembali baru ulang. Dia pergi itu dari kekal sampai mau khawatir apa lagi? Ulang. Dalam hidup ini ada 2 hal yang harus saudara khawatirkan. Apakah saudara sehat ataukah saudara sakit? Kalau saudara sehat, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara sakit, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah saudara sembuh ataukah saudara mati? Kalau saudara sembuh, tidak perlu dikhawatirkan. Tapi kalau saudara mati, ada 2 hal yang harus dikhawatirkan. Apakah masuk surga ataukah masuk? Kalau masuk surga, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Tapi kalau masuk neraka, masih perlu dikhawatirkan? Sudah tidak lagi. Kalau begitu saya mau tanya, yang mau masuk surga angkat tangan. Yang mau masuk surga. Oke, mantap, turun tangan. Kedua, yang yakin masuk surga angkat tangan. Yang mau banyak. Yang yakin mulai turun sedikit, turun tangan. Yang tidak yakin masuk surga angkat tangan. Saudara, memang ini tema paling banyak dibicarakan. Saya akan bicara hal-hal yang sudah sangat biasa saudara dengar, tapi biarlah ini menolong kita belajar kembali, dan mungkin kita butuh bertobat lagi untuk hal-hal ini. Kenapa saudara? Ada banyak orang melayani terlalu lama, bahkan kadang-kadang dia makan puji kok dia bilang begini Pak, 4 periode begini 4 periode. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong?
melayani sekian lama terus kita tanya, ya khotbah kiri kanan, pendeta jalan khotbah, penatua jalan khotbah kiri kanan, terus jemaat tanya, Bapak dong seempat periode yakin masuk surga kodong dong. Tahu lah ini Bapak. Kalau tunggu hidup model begini, nggak otomatis sudah kalau melayani berarti tahu dia masuk surga atau tidak. Baik, saudara-saudara, yang tadi yakin masuk surga, pertanyaan paling penting, apa yang membuat saudara sangat yakin kalau saudara mati masuk surga? Karena ini tidak ada yang kuat-kuat, ini berarti dia ragu-ragu. Karena yakin kalau percaya Yesus masuk surga. Yakin saja kalau yakin sekali. Berarti hanya percaya saja. Percaya dan beriman. Ini mulai kacau ini mulai kacau ini. Percaya saja cukup. Tidak cukup. Percaya saja cukup atau tidak? Berarti tambah apa lagi? Tambah perbuatan. Pertanyaan berikut, mau berbuat baik ke mana sampai bisa masuk surga? Coba kasih saya. Bisa buat baik ke mana sampai Tuhan bilang, wih orang mental baik begini nih mesti masuk surga. Yang macam ke mana? Buat baik ke mana kok bisa masuk surga? Saudara lihat kita mulai kacau sendiri kau. Ini sekian lama ini jadi orang Kristen. Pembacaan tadi kasih kita dengan sangat ringan. Surga itu kasih karunia. Surga itu pemberian cuma-cuma. Surga itu Tuhan pun tempat, Tuhan pun rumah. Kalau saya harus masuk surga, bukan karena saya, tapi karena itu surga itu Tuhan punya. Dia punya aturan sendiri, bukan kita pun manusia pun aturan yang bawa ke surga sana. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Iya, mari kita ikuti pelan-pelan. Orang penginjilan dong suka omong ini. Saudara tahu, tapi saya mau perlahan-lahan kembali untuk ulang. Saudara, kasih karunia itu berarti pemberian cuma-cuma, gratis. Saya kasih contoh. Ini laki-laki satu boleh dapat betapu HP. Dapat betapu HP, tapi tolong bekas pindah itu motor dulu. Itu cuma-cuma? Itu cuma-cuma? Tapi kan tidak pakai uang. Oke. Kalau gitu beta ganti. Tidak usah kasih pindah motor. Ini HP mahal, tapi lu kasih 1.000 saja. Cuma-cuma? Kok 1.000 sah? Ada yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma. Itu dia. Coba di sini. Yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma itu dia sorong. Itu cuma-cuma. Amin kok. Terus kembali. Kalau ini hanya Tuhan saya yang bisa beri dan cuma-cuma, kalau saya tidak. Iya. Pemberian cuma-cuma. Hei, saudara. Walaupun surga itu pemberian cuma-cuma, saudara, tapi semua orang tidak bisa menerimanya. Tidak bisa. Kenapa? D-O-S-A. Dibaca? Orang penginjilan suka bilang begini, dosa itu apa? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Amin. Sekarang jujur, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri dibuat, sendiri tidak bisa hitung. Tapi ya mari kita dong biasa bilang begini, coba kalau satu hari kita langgar kehendak Allah itu 3 kali saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, perbuatan 1. Berarti ada berapa? Itu banyak kok sedikit? Sedikit kok 3 saja. Kalau 3, satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari 90 banyak kok sedikit. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan 1080. Taruhlah 1000. Ya, 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Nah kalau
1 tahun 1000, coba masing-masing kali dan dia pu umur. Saya mau tanya Adi Nodong umur berapa saya? 25 kali 1000, 25.000 bisa di surga. Pendeta Yandi ini khotbah tiap hari 1 tahun tuh KPI 260 kali. Sedikit kok banyak. Terus pendeta Yandi pun dosa 1 hari 3 kali umur, sekarang 45. 1000 kali 45, 45.000. Pendeta Yandi masuk surga. Ini jangan tanya dia yang tua dong, nyeri. Itu baru 1 hari 3, apalagi kalau 1 hari tidak bisa di. Wih, itu sama tanya, kalau dengar bunyi lonceng gereja kok tidak pergi gereja, dosa kok tidak? Kalau ada orang lewat kita pemuka, dia lari kincang dan motor terkejut, dia jatuh bruk, kita bilang mampus, dosa kok tidak? Kalau kita jengkel yang orang tua marah, kita banting pintu, itu dosa kok tidak? Kalau polisi ada tilang terus karena kita juga kita bilang, Pak, beta minta maaf ini tadi taruh motor di rumah sakit orang ame ini helm, padahal ini tipu, dosa kok tidak? Jadi kira-kira dosa ini banyak kok sedikit? Bisa masuk surga? Apakah kita bisa masuk surga karena kita punya amal baik gitu bagus, Tuhan bilang ini orang cocok masuk surga, bisa? Saya tanya saudara, kalau pada dengar ajaran yang bilang begini, nanti Tuhan timbang kita dosa. Kalau perbuatan baik lebih banyak dari dosa, masuk. Kalau dosa lebih banyak dari perbuatan baik, masuk juga. Tapi masuk. Nah, pertanyaannya itu ajaran yang mana? Alkitab bagian mana yang ajar kita begitu? Ada Alkitab yang ajar kita begitu? Upah dosa ialah itu dosa besar kok kecil, besar kok kecil, banyak kok sedikit, banyak kok sedikit condek. Semua dosa. Orang-orang penginjilan selalu bilang begini, ada satu orang nih, dia rampok bank, kena tangkap masuk penjara. Waktu dia masuk penjara, terus sidang pengadilan bilang begini, karena engkau rampok ini, maka engkau dituntut berapa tahun lah begitu. Sekarang sebelum putusan, engkau boleh kasih pembelaan sedikit. Bapak, saya minta maaf, saya pencuri ini karena terpaksa. Kami sementara susah dalam keluarga. Istri sudah mau melahirkan lagi, uang tidak ada. Saya baru saja di PHK, uang juga masih ada. Saya kasih kembali semua. Saya kasih kembali. Kalau saudara hakim, saudara kasih bebas dia? Kasih bebas kok tidak? Kok dia suka kasih kembali itu? Kasih kembali kok? Kasih bebas dia kok? Kok orang suka kasih kembali? Kasih kembali. Saudara, manusia saja pencuri tetap pencuri. Entah lu mau mengaku kok sebentar masuk hanya 2 jam itu tetap. Itu manusia yang berdosa, saya tahu keadilan. Apalagi Tuhan kita yang maha adil itu. Dosa tetap. Dosa tetap. Coba buka Kolose pasal 3 ayat 25. Cepat. Sudah Pak? Nongol TikTok cepat. Oke, kuat yang sudah pembaca. Siapa bersalah kesalahan, dia akan menanggung kesalahannya itu, karena dia tidak mengenal orang. Sudah Pak? Belum dengar? Berarti Tuhan kasih dengar. Saya mau kasih saudara, barang siapa membuat kesalahan dia akan menanggungnya, karena Tuhan tidak menemukan. Sekarang saudara, yang menarik di sini adalah Tuhan tahu kita ini bukan apa-apa. Orang-orang pekabaran Injil yang begini, ada orang singgah di rumah, dong melewat pikupan dan jalan kaki sadar soe.
Sampai di Noel Baki sini sudah larut malam. Cek ada rumah pendeta di sini dong singgah pi begini kau mau makan. Tapi ibu pendeta lihat, woi, telur hanya 10, padahal dong ada 15 orang. Daripada kalau kasih satu-satu, maka yang 5 tidak dapat. Maka ibu rencana bikin telur apa lagi? Dada. Telur pertama taruh cepat-cepat aman, kedua aman, ketiga aman, keempat aman, sampai ke 9 aman. Ternyata telur ke-10 itu busuk. Kira-kira ini adonan ini bisa dibuat untuk kasih melayani ini tamu dong, kok tidak? Tidak. Kok kenapa tidak? Kan hanya satu yang busuk, yang 9 ada baik gitu. Kok hanya satu yang rusak, 9 baik? Saudara lihat, satu telur yang rusak bikin rusak 9 yang baik. Anggaplah yang 45.000 yang pendeta Yandi punya itu perbuatan baik semua, amal ibadah semua, tapi ada satu yang tidak baik, satu dosa telah meracuni seluruh perbuatan baik kita. Bisa masuk surga? Bisa. Di surga itu dia butuh yang sempurna. Orang baik banyak. Saya mau tanya, nilai yang paling baik itu berapa? Kalau ada orang dapat 99 itu baik atau tidak? Tidak baik. Kalau dapat 99 baik atau tidak? Tapi di surga kamu butuh 100. Orang baik banyak, tapi surga butuh yang sempurna. Nah, mau cari di mana? Pakai cara manusia tidak bisa lah. Pakai cara manusia tidak bisa. Mesti pakai cara Tuhan. Amin kok. Bagaimana cara Tuhan? Dong suka jelaskan begini. Saya mulai dari orang pekabaran Injil lompun. Nanti ayat itu orang kita pun. Dan bilang begini. Tuhan Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Amin. Jadi Tuhan Allah, coba sebut Tuhan Allah itu maha apa saja? Maha kasih, maha murah, maha adil, maha penyayang, maha. Pokoknya semua maha itu ada di Tuhan Allah, kecuali mahasiswa ya tidak. Tuhan Allah maha kasih. Amin kok. Kadang-kadang orang salah untuk apa? Untuk apa? Memberikan penilaian terhadap Tuhan Allah yang maha kasih. Dong pikir Tuhan Allah yang maha kasih itu sama kayak kita bayi dong. Bayi itu terlalu sayang cucu. Betul kok bayi-bayi? Nah, bayi-bayi itu kalau cucu lempar rumah, lempar orang pemangga, dan bela kok dong cucu. Apalagi cucu hanya satu baru laki-laki. Baru ini fama Nobel lah. Dia pun bapak berani omong, kok langsung bisa beli ganti kaca. Dong pikir kalau Tuhan Allah maha kasih itu, woi berarti buat salah juga aman. Tapi pada saat yang sama diakui juga kalau Tuhan Allah itu maha adil. Amin kok. Kalau Tuhan Allah maha adil, berarti semua kejahatan dosa mesti dihukum. Betul ke tidak? Amin ke tidak? Tapi banyak orang itu salah untuk memahami Tuhan yang maha adil. Dia kira kalau Tuhan adil itu, Tuhan itu hanya kerja tunggu kita buat salah dihukum kita. Ada ibu-ibu ini yang iris-iris sayur di dapur, iris-iris begini, dia mengantuk kok iris kena, dia pun ibu jari terus, aduh Tuhan saya salah apa, ampun Yesus, tolong, aduh Tuhan. Woi kalau setiap kesalahan kita iris satu kali di kita pujari, woi beta ini mungkin suka iris dari ujung kaki sampai ujung kepala. Woi sepertinya Tuhan itu kerjaannya menghukum saja, kerjaannya menghukum saja. Jadi kita pun hidup ini hidup tertekan saja. Saudara, pertanyaan dari orang-orang penginjilan ini menarik. Bagaimana Tuhan Allah yang maha kasih, yang sayang kita dan dia tidak mau hukum kita, sekaligus dia maha adil yang harus menghukum kejahatan dosa. Bagaimana bisa terjadi? Ini soal. Tapi bersyukur. Syukur kepada Tuhan Allah. Kenapa? Hanya di dalam Alkitab, hanya di dalam kekristenan
kita bisa menemukan bahwa Tuhan Allah yang Maha Kasih sekaligus Dia Maha Adil. Kenapa? Tuhan Allah itu Dia Maha Kasih sekaligus Maha Adil. Ada kisah orang penginjilan dia begini. Dulu abad 19 itu ada seorang jenderal tentara di Rusia namanya Jenderal Samila. Dia anti pemerintah, dia bergerilya dari hutan-hutan lawan pemerintah. Satu saat bahan makanan dicuri orang. Anak buah lapor, kemudian kita pembahan makanan orang pencuri. Dia marah sekali. Sudah susah di hutan, makanan sedikit orang curi. Dia perintah anak buah, cari yang pencuri itu, tangkap, bawa di hadapan umum, hukum dia di situ, biar yang lain jangan coba-coba ulang. Kamu jangan kembali kalau tidak bawa yang pencuri. Beberapa saat kemudian dong kembali dong lapor komandan, yang pencuri itu kita tangkap. Oke, siap Algojo, undang orang semua di situ, kalau beres selesai. Setelah beres semua dan datang lapor dia. Ternyata ketika dia pergi dia kaget sekali karena yang pencuri adalah dia punya mama kandung sendiri. Karena dia hukum dia punya mama kandung. Ini anak baik atau tidak? Anak durhaka. Mama yang melahirkan dia masa dia hukum. Tapi kalau dia tidak hukum dia punya mama, dia pemimpin yang adil atau tidak? Tidak adil. Orang lain dia hukum, masa kok keluarga sendiri, mama sendiri dia tidak hukum. Lalu apa yang dibuat oleh Jenderal Samila? Dia buka dia punya jubah tentara yang penuh dengan lambang-lambang tentara itu. Dia buka. Dengan badan telanjang itu dia peluk dia punya mama. Dalam pelukan itu dia bisikan satu kalimat yang penting sekali. Dia omong di depan mama pun telinga bilang begini, Mama, aku mengasihi engkau. Ibu mama menangis sejadi-jadinya, dia peluk ibu mama kuat-kuat. Lalu dari mulutnya sendiri dia perintah dia ke anak buah, cambuk. Anak buah mulai maju dan cambuk dia punya mama. Tapi karena Samila badan besar itu peluk dia mama kuat-kuat, tidak ada satupun cambukan yang kena di dia punya mama. Semuanya kena di dia punya badan. Saya mau tanya, ada kasih kok tidak? Ada keadilan kok tidak? Saudara lihat, kasih dan keadilan hanya bisa bertemu dalam sebuah pengorbanan sama-sama. Kasih dan keadilan hanya bisa bertemu melalui sebuah pengorbanan. Lihat kawan di sebelah kau kasih tahu, pengorbanan. Saudara dengar, Tuhan Allah sayang manusia. Dia tidak mau hukum kita karena dia maha kasih. Tapi sebagai raja yang maha adil, dia harus menghukum kejahatan karena upah dosa ialah. Karena itu dia merendahkan dirinya menjadi manusia, sama seperti manusia dalam segala hal, kecuali perbedaannya adalah manusia berdosa, tapi Tuhan Yesus tidak. Karena dia tidak berdosa itulah, maka dia yang pantas menerima hukuman dosa. Seluruh kejahatan dosa kita ditanggungkan kepadanya. Dia mati di kayu salib. Dia bilang sudah. Dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dari surga dia menawarkan hidup kekal yang cuma-cuma. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Siapa yang mau? Anugerah hidup kekal ini hanya bisa diterima dengan iman. Amin kok. Tapi iman itu hati-hati. Orang dalam pekabaran Injil sudah bilang begini, ada 3 model iman. Pertama, ada iman yang melompat dalam gelap. Orang sini dia jusidi, orang baptis dia baptis, orang pakai rantai salib dia salib. Tapi hidup sama kayak suanggi. Di luar laki ada. Dia ikut KPI. Ikosi dia baru jawab ini bikin dramatis. Ini ada mana dia ngomong itu sedih-sedih.
Ini pendeta Jen tanya, hei, apakah jawabmu? Dia bilang, iya, saya percaya. Drama lah. Saudara tahu, kekristenan itu ada 3. Dalam konteks ini saya sebut satu, beragama tapi tidak beriman. Banyak orang ada agama tapi belum tentu beriman. Itu Indonesia sekali. Di luar negeri agama tidak diatur dalam struktur berbangsa dan bernegara, tapi di Indonesia kan atur. Apalagi agama dibawa oleh penjajah. Setuju atau tidak setuju harus beragama. Mau jadi ASN harus ada agama atau tidak? Kalau mau jadi anggota dewan harus ada agama. Mau jadi pendeta, mau jadi polisi, mau jadi kepala desa, akhirnya semua orang menjadi beragama, tapi belum tentu beriman. Amin kok. Kita ini kadang-kadang lebih percaya pada yang hal itu daripada yang agama. Saya mau materi di mana-mana terus. Biasa pas habis saya bilang Pak Pendeta kita foto dulu, kita foto dulu. Pas kita mau foto begini ada yang lari dari belakang bilang, jangan 3 orang. Kenapa kalau 3 orang? Kalau foto 3 orang nanti di tengah mati. Berarti mau bunuh dia ini gampang. Kan yang 3 toh? Kasih kamera dulu. Memang kita ini kayak apa kok? Di sini tuh percaya begitu. Ada kok. Anak menangis sedikit saja. Ini dia pun nenek minta harus tangan lagi. Di sini ada anak yang ikut dia pun nenek pun nama. Ganti waktu dia menangis. Kayak apa kok? Itu orang dong ada di sini. Laki-laki ke perempuan, dia pakai baju warna hitam, nih, kita kayak apa kok? Nanti kalau ada masalah sedikit tuh, pikir saya bilang ini karena kuburan di kampung ini, belum mesel jadi ini mau makan daging babi mau. Sengaja bilang kuburan. Kayak apa? Di sini juga ada begitu. Yang bergerak sedikit masih kuburan orang tua masih hidup. Orang tua masih hidup itu perhatikan memang. Anak-anak. Orang tua masih hidup itu pikir dia rumah miring di mana kas lurus. Ini orang tua rumah semua jatuh yang kas tengah. Nanti orang tua semua mati berlombakan lagi ini kekuburan harus pakai keramik. Baru tulis Immanuel. Immanuel siapa model begitu? Orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia jas. Oke, orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia jas. Bisa kok anak-anak? MBJ tidak apa-apa. Fix sayang, fix. Itu lebih baik. Ini orang tua masih hidup ini. Dong kas tengah tua jalan hanya pakai yuken. Mati dong kas pakai jas. Orang tua masih hidup. Beli memang kas tua sepatu. Beli memang. Ini orang tua hidup kas lepas tua jalan kaki kosong sako pasir masuk ke tua pujari dong bukan semua begini. Mati dong kas pakai sepatu. Dibeli tanpa tawar. Bilang beli kas orang mati jangan tawar kayak ini. Di luar baki ini juga ada yang begitu. Itu yang faham apa dong? Orang tua masih hidup beli kok dia pakai sepatu supaya sepatu pun posisi masih begini toh, supaya waktu langkah begini toh. Ini sepatu posisi menghadap begini baru dia beli. Betul naik begini pilih. Sudah gitu lagi sini ada tulis dia harga.
Ini iman model begini tidak bisa. Amin kok. Ini iman melompat dalam. Coba itu di rumah ada Alkitab, nah baik. Saya kalau pergi jemaat pun rumah saya tidak bawa Alkitab. Sampai sana baru saya bilang, Bapak, kami Alkitab dulu. Itu dia di belakang lama. Sudah malah dia pulang datang dia bawa Alkitab tapi aneh. Dia sama nobe tapi Alkitab tulis nubat tulis. Ini pasti dia pinjam ini. Di luar baki juga ada Alkitab tidak ada tapi motor 2. Berarti kalau Alkitab tidak ada motor 2, kemungkinan besar pertama Alkitab lebih mahal dari motor. Jadi dia bisa beli motor 2 tapi Alkitab tidak bisa. Atau yang kedua, mengkali dia sudah hafal Alkitab. Jadi kita tinggal ngomong Efesus 2 ayat 8 9. Ya lah. Kira-kira kita di pertama kok kedua. Itu saudara. Nah, kedua, iman yang sementara. Iman yang sementara itu pokoknya kalau dia sakit cari orang persekutuan doa. Kalau sakit doa, uang tidak ada doa, anak mau ujian doa, semua doa. Tapi ketika tanya, mau mati masa surga? Kenapa yakin? Kok beta ini sebangun gereja berapa? Beta sepelayan. Untuk hal-hal yang sementara diandalkan Tuhan, tapi waktu bicara tentang kekekalan yang masa surga pun andalkan mana? Kok beta? Padahal Tuhan Yesus ada. Barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Dan menyangkal diri itu artinya bilang begini, bukan saya, tapi bukan saya, tapi saya mau tanya, kita di Noel Baki ini untung saya atau untung Tuhan? Orang beriman itu kalau dia dari sini pisau atau tabalik di camplong, tinggal 2 orang yang hidup, satu beriman, satu tidak beriman. Yang beriman akan bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung yang tidak beriman itu akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama, yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Sekarang saya mau tanya, kita di Noel Baki ini untung Tuhan atau untung saya? Untung? Yakin? Betul? Betul-betul? Betul-betul? Oke, kalau begitu saya mau tanya, ini gereja Nalwastu Noel Baki ini siapa yang bangun? Mulai berat. Enggak itu siapa yang bangun? Tukang. Saudara lihat kalau tanya siapa yang bangun ini gereja, bukan saya, tapi padahal kita yang kumpul uang, padahal panitia pembangunan yang keliling semua rumah bawa envelope pembangunan, kita yang setengah mati. Waktu tanya siapa yang bangun, maaf bukan saya, tapi bayangkan kalau kita ditanya satu bab tua bilang, Bapak siapa yang bangun itu gedung Narwastu itu, dia bilang bukan saya, coba cek sah. Itu hari kalau buka ini gereja saya. Ada orang satu miskin sakit-sakitan, dia datang kepada saudara tolong dia. Singkat cerita dia sehat, dia sukses. Dia bawa kesaksian itu kemana-mana, orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Terus berita itu sampai ke telinga saudara. Apa yang akan saudara bilang? Itu hari datang sini semua mati pak. Untung kok tadi yang untung Tuhan. Saudara, Gubernur NTT ini siapa? Anggap saya di Noel Baki, saudara dia pun ketua tim sukses. Setelah jadi gubernur, waktu naik itu oto mewah itu jalan lewat sini,
So ketemu saudara, so tidak togorle, tidak belai, jalan terus. Apa yang akan saudara bilang? Sebenarnya itu hari dia tidak janji. Untung. Kok tadi bilang untung coba? Nah, hal-hal yang sementara kita belajar mengandalkan Tuhan, tapi bicara tentang kekekalan, ternyata pengandalan kita bukan pada Tuhan. Padahal itu rumah Tuhan punya, masa mau pisah pakai peraturan Pak Manori punya. Nah yang ketiga, ini iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan dong suka pakai ini ilustrasi memang. Ini semua ini sudah harus diingat, tapi awal mau saya ulang. Ada seorang pemain akrobat, Pak Charles Blondin namanya. Suatu saat dia bentangkan kabel tali air terjun Niagara di Amerika. Saya tidak pernah pergi. Saudara kia senang sekali. Yang saya tidak pergi, saudara kia suka cita bagaimana ya? Terus dia pun MC bilang begini, Bapak Ibu semua percaya kalau Pak Blondin bisa jalan dari sini sampai ke sini. Separuh percaya, separuh tidak percaya. Kenapa? Yang tidak percaya kenapa? Biasa di gedung tidak ada angin. Sekarang di alam terbuka angin tiup apa bab tua? Bab tua coba jalan dari sini sampai sini selamat. Yang tidak percaya semua jadi percaya, semua jadi hutang. Oke? Sekarang kamu percaya Pak Blondin bisa jalan kembali dari sini ke sini. Tapi kali ini dia bawa gerobak satu, taruh pasnya. Separuh percaya, separuh tidak percaya. Hei yang tidak percaya, kenapa tidak percaya? Pak, tadi jalan kosong, ini bawa gerobak. Oke, Pak Blondin jalan dari sini sampai sini selamat. Yang tidak percaya jadi percaya. Sekarang Pak Blondin akan jalan dari sini ke sini. Percaya? Percaya. Dia bawa gerobak, percaya. Tapi kali ini bukan muat pasir, muat orang di atas. Kamu percaya? Oh tidak apa-apa. Tadi pasir itu dia diam-diam seumur hidup. Manusia ini ada flu, asma, corona, apa semua. Oke, yang percaya angkat tangan. Wih, ada barang 50-100 orang percaya. Ini, percaya Pak Blondin bisa dari sini ke sini. Iya. Bawa gerobak isi manusia. Iya, lu yakin? Iya. Nah kalau begitu adilan. Jangan saya. Saya belum nikah Bapak nanti. Oke, yang percaya. Bapak percaya? Iya. Dari sini ke sini bawa gerobak. Percaya? Iya. Bapak yang naik. Aduh, jangan saya Bapak. Nyantai. Saya batok di atas takusan membatok aja. Akhirnya semua yang percaya disuruh, yang percaya coba sampai naik. Tidak ada yang berani naik. Sudah kalau tinggal yang menaik berarti acara selesai. Terus ada anak kecil satu, dia yang sama, dia lompat-lompatan, dia naik, dia duduk. Pak Blondin mulai jalan. Semua tahan napas. Dan takut yang bernapas lain Pak Blondin jatuh. Jadi ditahan napas sampai di sebelah dengan selamat. Semua bangun tepuk tangan. Yang tidak percaya jadi percaya semua. Tapi mata orang tertuju kepada anak kecil. Dan ditanya dia, adik, lu pemberani lah. Kenapa lu berani begitu? Pak Blondin itu beta pun bapak. Tiap hari dia latihan dan beta yakin dia pun bapak tidak akan pernah kasih celaka beta. Mempercayakan diri kepada Tuhan. Amin kok? Makanya Tuhan ajar kita percaya Tuhan mesti ke anak-anak. Anak kecil nih kalau kita taruh dia di sini, dia pun bapak di bawah. Terus kita bilang, adek, lompat. Dia lompat ke dia. Lompat. Kita bapak-bapak yang pusing mau tangkap dia karena betul ke tidak? Betul ke tidak? Coba sekarang taruh dia pun mama di sini.
Dia pun mama di situ, dia pun bapak di bawah, dia pun bapak dengan bahasa yang bagus sekali. Bapak bilang, sayang, lompat, lompat sayang, sayang lompat. Bapak rubah lebih romantis saya. Ayang, ayo dong ayang, ayang berani lompat. Ayang bilang musuh tua begitu, ayang. Sama kasih saudara, dengar. Manusia ini anggap saja saya jalan dengan Pak Yabes. Tiba-tiba saya jatuh turun di dalam lubang 10 meter. Tapi masih hidup Pak Yabes mau tolong saya ini. Pak Yabes buang tali. Tapi ini tali hanya 9 meter. Untuk bikin 10 meter Pak Yabes ambil tambah benang 1 meter. Bisa? Pegang di tali kok ngedatang Pak Yabes pegang di benang. Bisa? Nggak balik. Om yang dipegang di benang ya betul. Bisa? Saya mau kasih tahu kita, kejatuhan kita sedalam apapun, 10 meter kejatuhan kita, 10 meter sempurna penyelamatan Tuhan sempurna bagi kita. Jatuh 100 meter ke dalam tali penyelamatan Kristus sempurna bagi kita. Tidak perlu tambah sepotong. Pak Pendeta, lalu perbuatan baik taruh di mana? Kan tadi kita bilang harus berbuat baik kan? Perbuatan baik di mana? Pada masing-masing. Ini contoh saya suruh omong di mana-mana sudah tahu sama mulut saya. Anggap saja tadi dia bertendosan kenal Terus beta dapat itu nomor HP. Beta telepon. Kak, sebentar malam jam 12 Kak bisa ketemu beta di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur. Kak sama? Kira-kira dia mau ke tidak? Tidak. Kami dua tidak kenal. Beta di rumah dia ada ayam 1 ekor di rumah. Kira-kira dia kasih beta? Tidak. Oke, beta rubah pertanyaan. Beta mau kasih dia oto baru 1. Kira-kira dia mau? Mau? Beta beli oto baru 0 km Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta. Beta kasih dia dan cuma-cuma. Ini ada. Waktu dia dapat dan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke beta, Ustaz? Beta pun jam 12 malam dia datang, Ustaz. Beta dia perumah ada ayam 1 dia kasih, Ustaz. Kenapa dia tak kujur begini? Kenapa? Karena dia telah menerima sesuatu yang mahal yang dia dapat dengan cuma-cuma dari beta. Semua perubahan perilaku dari dia ke beta adalah ungkapan terima kasih atas sesuatu yang sudah dia terima. Amin. Jangan taruh perbuatan baik yang bisa bawa kita ke surga. Jangan taruh amal ibadah yang bawa kita ke surga. Karena saya akan pertanyaan buat saudara tambah pusing. Karena saya tanya perbuatan baik mana yang bisa buat kita layak ke surga. Saudara tahu, Pendeta Yandi ini saudara tidak akan dengar dia pencuri. Tidak akan. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaannya ketika dia mengingini sesuatu. Kita bisa tahu orang tidak ada pihak kita, mah dia hati ini ngiri. Betul. Saudara kira kita ini bisa duduk sini, tapi kita pun pikiran saya bisa di mana di jalur 40 oleh Pengkasih. Oke. Pak Pendeta, tapi kan kita masih tinggal di dunia, kita manusia. Masih sama. Anggap saja ini tangan Tuhan ya. Ini tangan orang berdosa. Sekarang saya mau tanya dia, coba pegang beta kuat, tambah kuat, lebih kuat. Oke, ini paling kuat, tetap. Sekarang beta tanya, pegang beta sekuat ini, kau bisa bertahan berapa lama? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 1 jam bisa? 1 hari bisa?
1 tahun bisa, 2 minggu. Makin kuat dia pegang, makin gampang dia lepaskan. Karena itu tangan Tuhan yang pegang dia. Sebagai manusia ada waktu memang kita letih lesu tidak berdaya mau terlepaskan, tapi tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Amin. Makasih ya. Gantengnya. Saudara lihat sekarang. Dengan demikian kita ingin mengatakan tidak boleh ada orang yang sombong rohani, karena saudara tidak mungkin masuk surga dengan kesombongan rohani. Ada banyak orang yang tiap hari di hidup hanya mencela orang. Zaman sekarang ini ada pendeta hina pendeta, ada pendeta hina jemaat, jemaat hina pendeta. Hai, jatuh turun bulan-bulan dari surga. Kita bukan siapa-siapa, saudara. Kita bukan siapa-siapa. Untung baik Tuhan menebus dan menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kita orang berdosa tadi. Kasih Tuhan terlalu besar. Kita punya masalah, tapi jangan tiap hari jalan kasih orang dan masalah. Saudara punya masalah kok? Tidak usah om. Saya lihat yang ini bukan masalah juga. Masalah ialah kesenjangan antara harapan menikah umur 28, sekarang 32. Harapan petugas koperasi dan datang. Kenyataan pagi buta di susah macam keboceng dia itu. Masalah kita banyak tuh. Iya. Nah, saya kalau didoa kasih orang sakit, nenek-nenek don terutama, bayi-bayi don terutama, saya kasih tahu, nenek, saya berdoa habis mangkali nenek mati, tapi nenek mati masuk surga, dia semangat hidup. Mau hidup, mau mati dia tahu sama-sama dengan Tuhan. Harapannya ada, masa depan tidak akan hilang. Bayangkan kalau itu nenek ada sakit, kalau semua mati, bos kita datang, kita bilang, aduh, kemarin saat ini nenek kalau makan dia mati. Sudah 90 tahun itu doa serahkan sudah. Betul kok tidak? Daripada kita ini kadang-kadang penuh kemunafikan lah. Minta ke orang tua umur panjang padahal tidak ada yang urus dia. Urus sedikit bertanya bilang, mama ini sana ada orang lain lah, dia bukan beta sah. Mau yang begitu. Nanti anak mantu dong urus, baru orang tua ini kalau anak urus kenal perasaan, bilang, aduh anak mama minta maaf mama suruh jadi bebas. Sana apa namanya kita anak pun sudah begitu. Tapi di luar dia bilang tua mati sana mati lah. Kita munafik. Betul atau tidak? Dong ini saya suka dengan orang tua, tapi orang tua kalau masih hidup kotak kujuk kalau mau batak sedikit, dong langsung sampai tes sertifikat. Orang hidup. Jadi kita mau umur panjang sampai kapan? Toh akan selesai juga toh. Mati masuk. Supaya kalau ada anak laki-laki satu datang di saya, dia datang dia bilang begini, Pak Pendeta Yandi, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Saya sudah paling berdosa di dunia. Saya akan bilang dia, adik, Pak Pendeta itu berdosa sekali, tapi jangan takut, kasih Tuhan itu lebih besar dari kita dua pun kesalahan. Itu dia semangat. Tapi bayangkan kalau dia datang dia bilang begini, Pak Pendeta,
Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Terus saya bilang, iya, saya lihat di pemuka ini muka berdosa ini, saya lihat. Ini kalau tidak bertobat nanti dibuka kaki tangan dan pacaran semua. Kita ini kayak apa kok? Hanya ini dia pikiran, jalan kaki juga kaki patah, naik motor juga kaki patah. Kasih dia harapan. Anu kok? Nah, kita ini bergerak sedikit putar film neraka di kampung supaya kasih tahu orang dong. Orang nonton lagi, aduh kok pendeta neraka. Saya bilang, saya tidak pusing dari neraka. Tapi minimal pendeta mesti tahu, saya tidak perlu kuat. Kenapa? Saya masuk surga, bukan masuk neraka. Ya tapi pendeta, saya tidak tahu itu tidak apa-apa kan. Saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati bagi saya. Bagaya. Sampai hari ini gereja-gereja masih sibuk pakai soal baptisan, masih sibuk pakai soal gereja mana yang dia pusamba yang paling benar. Kalau su gereja di sini, gereja di situ, lompatnya pisah lain, lalang dia halal. Sampai lupa pada salib Kristus yang di sini juga ada. Dia ada duduk di sini. Kita lagi bicara tentang surga ini. Kayak apa kok? Bagaya. Hei, saudara, mari sudah kita datang kepada Kristus. Tuhan tolong kita tuh. Hei, saya mau tanya. Kalau sebentar pulang, masing-masing orang saya kasih uang 100.000. Senang kutip. Cerita orang kutip. Pasti pulang cerita dia, lu rugi senepi. Itu pendeta yang kepala butek. Terus kita uang. Ke malam kedua pilih. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus mati bagi kita, harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Yakin? Kalau lebih mahal dari 100.000, cerita orang. Sudah. Kita ini dapat pulsa 5.000 sekasih seluruh dunia. Bikin status, saya bilang, terima kasih kak, pulsa sudah masuk. Besok lah ya. Paraku. Pulsa 5.000 kasih semua orang. Tapi Tuhan Yesus mati bagi kita dengan harga yang sangat mahal. Kita tidak berani ngomong kasih orang lain. Melukaku. Bilang omong ke orang tersinggung lah. Biar. Omong. Saya cerita ulang pengalaman. Saya menginjil banyak. 2 diantaranya nih menarik. Dan saya suka cerita di bawah. Pertama saya pulang pelayan dari Atambua. Saya naik bis malam. Tahu sendiri bis Atambua bis malam. Lendong pulari. Saya duduk dekat ada om satu kan dia duduk sana. Otot lari kencang saya bembung. Kira-kira kalau ini otot balik kok kita mati, gue yakin masuk surga kok tidak. Dia usin barang. Terus beta kasih dia kata, beta jujur begitu, beta takut mati mau gimana. Tapi setelah beta tahu Tuhan Yesus mati bagi beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta, beta yakin mati dimanapun kapanpun dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Yang kok kakak bisa yakin begitu? Kakak, kita manusia ini mau baik karena apa Tuhan hargai kita. Ini hanya karena kasih kemurahan, kasih karunia. Dia bilang, kalau gitu kakak berdoa ke beta, kami berdoa di atas bis. Pertama. Kedua, beta masih melayani di Keneno, mau pulang besok. Keneno itu 15 km dari Winlas. Tidak usah cari di Google, tidak. Dulu susah sekali. Itu kalau musim hujan itu setengah mati, itu anjing sapa tanah. Itu kaki semua anjing saja. Bata pulang mau besok, kira-kira 6:30 malam. Di Winlas itu ada bundaran.
Ada nona satu kerja di Plan Internasional di Soe. Dia mau pulang di Soe, tapi kan daerah perbatasan, sudah malam lagi. Dia rasa mungkin lebih baik ada teman. Terus dia dengar ada bunyi motor dari bawah menuju dia. Dan itu saya. Bukan Boisa. Pas sampai dia pemuda, mungkin dia takut beta lewat, dia langsung lompat ke tengah jalan. Dia bilang, "Kak!" Beta dalam hati, "Kak, ini malam." Makanya dia bilang, "Kak." Kalau siang dia bilang, "Oh." Tapi sudahlah, manfaatkan malam itu. Pas dia bilang, "Kak," beta langsung bilang, "Iya deh." Biar berimbang toh. Biar berimbang. Masa kalau dia bilang "Kak," terus dia bilang, "Omong deng," itu tidak baik. "Kak," bilang, "Iya deh." "Kakak mau pisau?" "Iya." "Bolehkah kita sama-sama?" Beta bilang, "Kenapa tidak? Kita sama-sama, tapi kita naik motor beda. Beta kiri, dia ada tengah. 3 kilometer sampai Kie, ada orang bawa motor kencang dari belakang. Serempet dia. Dia kaget sekali, orang sulari hilang ke sana. Beta tahu dia kaget. Beta bilang begini, "Non, itu orang bawa motor begitu tuh, kalau celaka kau mati, yakin masuk, dia masuk surga kau sana." Ini nona bilang, "Ya macam begitu itu saya masuk." Terus beta bilang begini, "Tapi kalau nona sendiri yang mati masuk surga kosong." Dia bilang, "Tahu lah ini. Lu klaim semua orang masuk neraka, lu sendiri tidak yakin dengan surga." Beta yakin bahwa dia punya masalah. Beta bilang begini, "Non, kakak juga dulu begitu. Kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus itu mati bagi kakak, bangkit bagi kakak, naik ke surga bagi kakak, sekarang bapak yakin, kakak yakin." Jam bapak lain lagi. Sekarang kakak yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Di buku kakak bisa yakini, "Nona, kok kita ini manusia berdosa. Kalau kita harus masuk surga itu karena kasih karunia." Dia bilang, "Kak, doa kas beta. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan, tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, kami dua selesai." Tapi itu bagian yang penting saya kasih tahu semua orang. Itu cara terbaik untuk kita kasih tahu orang. Untuk surga itu, Tuhan datang dari surga, dia tidak tanya bilang ada berapa gereja sembang. Dia tanya ada berapa jiwa. Amin. Dulu Tuhan Yesus berkas makan 5.000 orang. Orang-orang heran-heran makan lebih bagi banyak dari 12. Dari berapa? 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus setengah dong. Tuhan Yesus pergi rasa. Di Gerasa dia hanya ketemu dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion itu artinya 6.000 roh jahat. 6.000. Kita pengkawan majelis ini satu roh jahat di depo otak saya, kita supusi. Ini 6.000. Ini orang jahat sekali. Bahkan bagi dia pun diri sejahat. Dia tidak pun diri dan batu ini. Dia tinggal di kuburan. Bagi beberapa orang manusia jahat begitu lagi dia mati buang. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus pikir. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, dia bilang begini, "Yesus, anak kalian yang hidup, apa urusanmu dengan kamu? Rupa-rupanya roh jahat kenal nama Yesus." Jadi kalau kita baru kenal nama Yesus saja, kita belum beda dengan roh jahat. Kalau roh jahat kenal nama itu dan dia ketakutan. Alkitab berkata, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Jaga babi berapa ekor? 2.000. Roh jahat ini meminta, "Biarkan kami keluar ke babi-babi itu." Tuhan Yesus keluar. Tuhan Yesus membiarkan lo masuk ke babi-babi itu. Matilah babi-babi itu 2.000 ekor. Penjaga-penjaga babi ini marah dan dikasih orang di kampung datang usir Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Tuhan Yesus marah itu karena begini. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada si babi di Yahudi.
aroma dong itu tidak ada. Tapi yang haram itu dong bisa piara 2000 ekor untuk kepentingan Romawi. Sementara satu jiwa yang hampir binasa dong biarkan. Itu yang Tuhan Yesus bilang. Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang cokali. Kalau babi 1 ekor harga 2 juta. Kalau 2000 berapa? 4M harga satu orang gila. 4M. Ibu, ada program di sini kas keluar dana 4M untuk pekabaran Injil. Dan siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan besar kita punya suami, kita punya istri, kita punya mama mantu, anak mantu, bapak mantu dari relasi. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta yang punya suami yang itu orang gila? Iyo, kok setiap bagus-bagus begini datang gereja datang sendiri? Pendeta tanya, Mama, kenapa datang sendiri? Papa. Cuma tuh tahu sendiri terus. Iya, ini tanda apa coba? Ini tanda apa? Coba selesai. Kenapa di KPI yang omong tentang surga ini mama-mama lebih banyak dari bapak-bapak? Ini mama janda semua. Ini mama-mama janda dong. Sonde, bapak. Bapak jaga adik. Hebat tua nona. Nona. Di sini tidak ada nona. Ini tante-tante semua. Nona. Menikahlah dengan laki-laki yang percaya kepada Kristus, yang takut Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan engkau. Dia membawa engkau bersama-sama berjumpa dengan Yesus. Karena itu ajak dia pergi ibadah pemuda. Memang beratapi aja. Kak ibadah. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Kalau dia tidak mau kasih tahu dia, ada kue. Siapa tahu kue Solo panggil dia. Tapi itu serius. Kamu bagaya, lu mau jaga dia po apa? Bete kasih tahu kamu, kecantikan tuh, kemolekan tuh, kesia-siaan. Umur kan 90 itu cantik kok tidak cantik itu tidak penting. Waktu masih umur 30 ini kita rasa ke kulit tuh kincong. 50 kita rasa ke ini meleleh. Kita pulang dong ke karena aku mama ke kakalu gitu. Soalnya bisa. Beta puteman kita masih SMA. Dia tato Guns N' Roses yang ada pangku kaki melukis tuh. Woi gagah, kulit bagus, warna bagus ya gagah. Itu SMA. Mungkin umur 17. Dia umur 43 tahun dia sakit. Kalau kita pilih dia, aduh, itu tato ke bukan orang pangku kaki, kayak orang berlutut. Begini, untuk kalau itu tato sana ada suara, kalau tidak mungkin dia bilang, aduh. Yang sementara dong itu terbatas semua. Amin kok. Seumur 60 tahun itu ada jabatan kok tidak ada jabatan yang tidak penting. Kok pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang orang datang bilang, siap, lanjutkan, hormat lebih, laporan selesai. Itu aktif. Pensiun kopi terima ini pensiun di kantor pos. Anak yang berhonor 3 bulan ini dilihat kita dari jauh seperti bilang, tua
Aman kau tua. Itu kita mau cek gila. Karena kita di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kau suruh pakai tongkat mau naik di lantai 2 lagi. Sudah jadi. Di umur 80 tahun, kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, oh kaya atau miskin sih tidak penting lagi. Kau susahnya mungkin beli 2 kilo kau makan sendiri. Kau suruh asam urat lagi, kolesterol lagi, jantung lagi. Kita susah. Orang lain punya, kita sanggup kita mosak begitu. Gigi itu tidak ada, hanya begini. Apa? Kumpul cucu ke cucu dong, ada lari-lari. Cucu paling biasa bilang begini, Opa mau makan apa? Nak kakak lagi. Paling dia opa hanya bilang, jangan. Opa pupur salah. Kita ini yang terbatas, kita cari sampai mau mati pun sampai lupa yang tidak terbatas. Akhirnya mau mati ini yang kita tanya, Mama, kenapa baru mau mati? Anak dong masih kecil, malam dia pun bapak model begitulah. Tapi siapa bisa menghindar? Ini anak muda dong susah. Bukan hidup baik-baik, dong kreativitas yang kadang-kadang bikin jengkel. Dong bilang begini, kalau buat dosa itu jangan tanggung-tanggung. Bikin itu banyak memang. Supaya kalau Tuhan terlalu marah, dia tendang lu lewat dari neraka masuk. Itu lewat dari neraka yang biasa-biasa ke neraka yang luar biasa. Makam puji oma sembaran saja. Ini paling jengkel ini kalau susahnya pergi gereja lagi duduk minum kopi di situ pendeta lagi. Bapak bikin apa? Ada perjamuan nih. Hai. Itu perjamuan itu diambil dari sebuah refleksi yang sangat dalam pengorbanan darah dan tubuh Tuhan Yesus untuk penyelamatan kita, bukan untuk makam puji. Minum lesan bayar orang bersopi lah mah bagaya. Di sini juga ada. Siapa pun suami itu juga ada mikrolet satu di Kupang WhatsApp auto putih, tulis di depan samping pintu dia begini, kalau mau masuk surga, kalau mau umur panjang, pura-pura tuli. Ya saya bayangkan, mungkin supaya kalau orang omong setengah, tapi ternyata bukan itu dia maksud. Kalau mau umur panjang, pura-pura tuli, supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kalau lu jalan terus. Saya manusia model begini Tuhan tidak panggil, nanti dia pergi sendiri. Kemungkinan besar dia lewat Liban nanti dia. Kita ini yang kayak apa kok? Jadi mari sudah ingat, perbuatan baik itu hanya terjadi untuk sebuah ungkapan syukur terima kasih. Tapi surga semata-mata hanya karena kasih karunia. Sebab oleh kasih karunia tadi kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan, tetapi itu bukan hasil usahamu. Tidak boleh ada orang sombong, tidak boleh. Ada orang yang sedikit-sedikit dia bilang, tapi bergaul dengan manusia berdosa. Dia manusia berdosa. Kita ini manusia celaka semua. Betul atau tidak? Siapa yang berani bilang dia soal berdosa? Ada orang satu, saya tanya, lu pernah apa mati? Dia bilang tidak pernah dan tidak akan pernah. Saya bilang mantap. Oke, pertanyaan kedua, tapi lu tahu kata makian? Tahu? Berarti tersimpan di lupa otak. Iya, ya tercemar juga lupa otak. Yang
Kalau lu tidak omong, saya tidak tercemar. Apa Leo? Jadi kita negara kita pun diri macam apa? Begitu. Jadi mama dong, nona dong, jangan hanya perhatikan penampilan di luar sana. Yang fix sayang, L ada kok untuk saya. Jangan. Perhatikan juga kita pun kecantikan dari dalam sebagai orang-orang yang Tuhan tebus kita. Harus. Kalau tidak kita sama kayak kuburan. Di luar pakai keramik, di dalam siapa? Kita bisa pakai bedak bagus-bagus, kelihatan mantap. Jalan dari sini musim Oktober begini lah. Sampai situ ini keringat turun mau begini. Oh. Sudah. Rusak sudah kita hidup. Harus ada inner beauty, kecantikan diri dari dalam. Supaya orang bilang memang kalau tinggal dalam Tuhan. Itu yang perlu kita syukuri. Dalam syukur itu kita duduk. Saya senang. Dulu kok ibadah bikin saya senang. Saya suka Ustaz. Dan saya datang saya paling terlambat. Terima kasih sudah dong. Saya masih ada pengembala. Anak-anak muda dong saya ikut. Kalau tidak saudara saya omong di mana-mana. Kadang-kadang ibadah ini kita abaikan. Sebagai pendeta ini kadang-kadang kalau orang bikin syukur kalau kita pimpin ibadah. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Ulang. Waktu ibadah orang pas makan. Banyak kok sedikit. Dan datang dari itu hari. Kita ini abaikan yang paling penting dalam hidup. Ini mama dan satu. Dan kalau ibadah syukur di rumah aku undang pendeta dong. Pendeta wat terus pendeta yang baik. Saudara-saudara, kita sama-sama dengan keluarga kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur, dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini, ibu-ibu dong semua pidato. Doa coba tahu. Sampai di belakang untuk ketua dapur itu sem ibu-ibu di belakang bilang, sudah syafaat. Siap. Kuat tadi suka panas. Padahal hanya kacang brenibon. Memang itu kacang masalah betul. Di sini ibu siapa yang biasa dari ketua dapur? Ibu yang mana? Ibu yang mana? Mama, stop. Sudah. Duduk diam-diam kita. Aman tuh. Wih, orang kalau ibadah baik, duduk baik, aman, beres. Wih, kita ini ibadah yang begini, kau balari. Apalagi ibadah yang itu hari corona, kok ibadah dari rumah. Saya bilang, saya kurang yakin. Karena separuh bukan ikut ibadah, dia menonton ibadah. Pakai daster, terobek lagi di sini. Sambil makan kacang, habis baru dia foto baru. Selesai ibadah. Maka takut siapa? Belajar ibadah tuh perbuatan sebagai tanda bakti kita kepada Tuhan toh. Makanya bikin yang baik-baik. Wih, waktu corona kok ibadah dari rumah itu kan liturgi buat kok bapak dong pimpin di rumah. Nah ini bapak dong baju dong mulai tapi mama dan anak dong kadang-kadang tidak dukung. Mama dan anak sudut baik-baik begini, bapak datang su, maka bapak datang pakai batik waktu masuk. Pas masuk mama dan anak langsung wih. Pas bilang wih dia mati, lepas lagi pada sendiri.
ke apa kau? Jadi mari sudah kau mensyukuri kebaikan Tuhan. Hei Bapak Mama, siapakah seperti Tuhan yang berani mengorbankan dirinya bagi kita? Kami pendeta, saya pendeta yang kubur orang terlalu banyak, mulai dari orang baru putus napas sampai di situ. Kalau dong tahu saya pendeta, saya lari pi, saya lihat orang menangis, dong juga menangis. Kelas mandi mayat, dong juga mandi. Mau kasih pakaian dia juga pakai jas. Pas masuk di titik dia mau masuk, bawa pi kuburan dia ikut. Pas mau turun di dalam dia. Tapi Tuhan ini ganti kita. Tuhan ganti kita. Siapa di antara kita yang bisa ganti? Ibu-ibu ini yang paling kuat, itu pun Tuhan ganti. Kami bapak-bapak jangan lihat kami pembadan pakai pakaian hebat. Bapak-bapak ini kadang-kadang dua contoh. Contoh pertama, bapak-bapak ini kalau dia rasa dia tidak bisa hadapi orang yang datang kau pinjam uang kau apa, waktu anak dengan mama, maaf bisa, bisui mau omong apa kau. Jadi akhirnya orang pun penilaian bilang, waktu apa mama itu oke. Padahal waktu yang dorong-dorongan dia kau usir. Di luar laki sini ada yang begitu. Waktu apa gaya, dia seorang mantua, jadi orang pun cap ini mantua yang santai. Padahal saya kata suami. Itu pun waktu HP pola rumit. Bukan pakai sidik jari. Hei, Bapak polisi. Ada sumpah rahasia negara. Itu pertama. Kedua, anak muda dong biar dong geng-geng, jago-jago, nikah habis dong lemah. Nanti dong dia mama, iya, ane remote TV dong. Di mana? Di sini. 1 meter, bisa. Mau kuat? Itu baru soal yang terbatas. Apalagi surga. Masa kita tidak butuh Tuhan? Karena itu rendahkan diri sudah di hadapan Tuhan. Terbaharui. Habis ini kita mau mengaku kepada Tuhan, Tuhan saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan, selamatkan saya. Saya mau percaya. Saya rindu saya diselamatkan. Saya rindu keluarga, suami, istri. Ini bulan keluarga nih, waktu kita berefleksi ya. Amin toh. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan kita punya hati yang keras-keras loh. Supaya kita mau lembut di hadapan Tuhan. Tuhan mengatur kita, Tuhan mengawal kita, Tuhan menjaga kita, membimbing kita. Kita berdoa buat suami, buat istri, buat anak. Maka mungkin hari ini ada yang baru sadar, ternyata selama ini saya salah pemahaman. Saya kira saya bisa melakukan sesuatu untuk bisa masuk surga. Ternyata tidak. Hanya karena kasih karunia kita diselamatkan. Saya mau bertobat Tuhan, saya mau terima Engkau. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami percaya suatu hal bahwa tidak ada yang kebetulan dalam persekutuan dengan Tuhan, dan tidak ada yang sia-sia. Karena itu semua yang kami buat ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pelayanan bagi seluruh pelayan altar dan semua tim persekutuan doa yang mendukung. Terima kasih untuk majelis jemaat dan seluruh jemaat di Narwasku. Terima kasih untuk keadaan dan situasi yang baik hari ini untuk kami beribadah. Kami berdoa besok malam Tuhan akan membawa lagi banyak jiwa diberkati dalam pelayanan ini. Kami pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Karena itu kami arahkan hati kami kepadamu, menyambut berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menjaga keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya